Laptop brand dari Colorful ini nampaknya mendapatkan sambutan yang cukup baik ya di Indonesia dengan seri Evolve-nya, yang mana mereka saat awal perilisan itu menghadirkan beberapa line up gaming dengan nama Colorful Evolve. Colorful sendiri udah cukup terkenal dengan brand kartu grafisnya dan juga beberapa rangkaian motherboard-nya juga yang masuk di Indonesia. Jadi mungkin tingkat kepercayaannya memang udah cukup tinggi di situ. Dan kali ini Colorful ingin mencoba membuat sebuah laptop yang memang ukurannya compact dan masih tetap mendapatkan discrete GPU. Gue dikirimin salah satu laptopnya yang memiliki nama Colorful Epoch N14. Laptop ini bahkan disebut-sebut memiliki desain dan juga moldingan yang berkolaborasi atau join dengan BYD. Ini berdasarkan data dari Colorful-nya itu sendiri. Jadi seperti apa laptop yang satu ini? Langsung aja kita bahas mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi kalau gue harus bicara build quality, ini memang jauh sekali berbeda dari Colorful Evolve. Seri Epoch ini betul-betul seperti sebuah laptop premium. Jadi gue bisa bilang ini bahkan kelas build quality-nya udah cukup mendekati dengan VivoBook Pro misalnya, atau bahkan ZenBook. Ini udah bisa disandingkan dengan kelas laptop tersebut. Bahkan secara dimensi dan juga bobot, ini laptop memang betul-betul compact dan juga ringan. Bobotnya hanya 1,5 kg, dan untuk ketebalannya hanya di 1,6 cm. Meskipun bagian belakangnya 1,8 cm karena ada semacam kayak kaki-kakinya gitu ya. Desainnya sih memang nggak ada yang aneh-aneh, polos-polos aja, karena sepertinya Colorful juga bukan menargetkan laptop ini sebagai laptop gaming yang kecil, meskipun memang terdapat discrete GPU di sini. Bahkan Colorful sendiri ngomong ke gua kalau Colorful Epoch ini nantinya bakalan menghadirkan seri dengan discrete GPU hingga RTX 4070 laptop. Yang ada di gua ini kebetulan ialah nanti bakalan menjadi versi paling rendahnya dengan RTX 4050. Kalau kita ngomongin bagian keyboardnya juga, ini keyboardnya bagus, punya build quality yang bagus juga. Gue pikir keyboardnya bakalan lembek, ternyata enggak. Touchpadnya memang nggak begitu lebar, tapi menurut gue ukuran segini cukup ya, mengingat laptopnya juga nggak terlalu besar. Dan untuk di bagian I/O-nya memang belum selengkap itu kayak USB 4 atau Thunderbolt, itu belum ada ya. Karena Colorful di sini masih menggunakan CPU seperti Intel Core Gen 12 dan juga Intel Core Gen 13. Yang mana mungkin disinilah Colorful bisa nge-price soal budgetnya. Karena biasanya laptop dengan RTX 4050, apalagi laptop yang kelasnya seperti VivoBook Pro itu ya kalau dijual resmi Indonesia, rata-rata harganya hampir di 20 juta rupiah. Dan kalau gue harus spill di awal-awal ini, katanya sih paling rendahnya itu Colorful Epoch N14 bakalan dijual secara resmi di Indonesia mulai dari 16 juta rupiah. Jadi versi paling rendahnya aja itu menurut gua udah cukup oke. Ya kalau kalian nyarinya laptop gaming 16 sampai dengan 18 atau 20 juta bahkan, itu kalian bisa dapetin versi RTX 4060. Tapi kalau laptop yang 14 in seperti ini agak susah nyarinya di budget sekitar 16 jutaan. Kita lanjut ke bagian layarnya. Untuk layarnya, yang versi paling rendah ini dia menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD 165 Hz dengan color gamut di 100% DCI-P3. Untuk versi yang atasnya itu dia katanya bakalan dikasih resolusi 2560 x 1440 ya, dengan refresh rate yang sama juga di 165 Hz dan color gamut yang sama. Menurut gue Full HD aja udah cukup sih sebenarnya untuk ukuran 14 inch ya, karena jadinya nggak kelihatan juga antara 2K dan juga Full HD pada ukuran segini. Jadi meskipun belum OLED, rasanya panel IPS memang adalah keputusan yang tepat di config seperti ini, mengingat ya laptopnya pingin dijual dengan harga yang memang se-affordable mungkin. Tapi bagaimana dengan spesifikasi lainnya? Nah, untuk CPU, untuk versi yang paling rendah ini memang dia masih menggunakan Intel Core i5 12450H ya. Jadi memang jagoannya itu ada di bagian GPU-nya yang menggunakan RTX 4050. RAM-nya pun masih 16 GB dan ini menggunakan LPDDR5X yang berarti nggak bisa di-upgrade. NVMe SSD-nya juga masih NVMe SSD Gen 3 untuk versi bawahnya ini, tapi katanya sih ada dukungan untuk NVMe PCIe Gen 4, semisal kalian memang pingin ganti. Sisanya lengkap lah, udah ada Wi-Fi 6E, Windows 11 udah dapat juga, tapi untuk Office kelihatannya di sini memang belum include ya. Jadi gua harap Colorful nanti bisa bekerja sama juga dengan Microsoft sehingga bisa mendapatkan bundling seperti laptop-laptop
kebanyakan yang memang rilis di Indonesia udah include Windows 11 dan juga Office Home Student biasanya. Jadi kalau soal opsi upgrade udah kelihatan lah ya, kalau laptop yang satu ini memorinya tuh nggak bisa di-upgrade, cuma SSD-nya aja yang memang bisa di-swap. Jadi saran gue sih, semisal nanti udah rilis, kalian langsung pilih ke versi yang 32 GB-nya, karena Colorful bilang mereka juga menyediakan untuk versi RAM 32 GB. Sebenarnya untuk webcam, tadinya gue pikir webcamnya itu bakalan punya resolusi Full HD. Memang sih untuk resolusi 720p, kalau gue lihat langsung begini ya, sebelum gue lihat hasil rekamannya, ini hasilnya terang-terang aja dan cukup bagus untuk resolusi 720p. Tapi sebetulnya kalau resolusinya Full HD, sebetulnya ini laptop bakalan jadi jauh lebih cakep lagi, karena rata-rata laptop keluaran terbaru biasanya webcamnya udah dikasih resolusi Full HD. Nah, kalau di Colorful Evolve itu kan bagian utilitiesnya atau si control centernya ini, itu UI-nya agak-agak dejavu dengan brand lain ya. Nah, kali ini Colorful tuh udah ngebenerin utilities mereka. Karena sekarang untuk utilitiesnya itu udah terintegrasi dengan iGame Center. Yang mana iGame Center ini juga bakalan bisa terintegrasi dengan PC kalian jika PC kalian komponennya itu menggunakan komponen dari Colorful. Misalnya untuk motherboardnya ataupun untuk kartu grafisnya. Jadi ini udah menggunakan software yang sama. Jadi untuk profil-profil dari laptopnya udah bisa langsung diatur melalui iGame Center yang menurut gua ini jauh-jauh lebih baik utilitiesnya. Bahkan untuk profil-profilnya pun di sini kita bisa mengaktifkan iGPU only jika dirasa kita lagi nggak membutuhkan si discrete GPU sama sekali, atau kita lagi kerja yang ringan-ringan buat office aja, itu bisa diaktifkan si integrated GPU only-nya. Atau bahkan kalau discrete GPU only bisa, hybrid pun bisa. Mengenai performance sih untuk Core i5 12450H yang ada di laptop ini juga sebetulnya nggak di-set begitu kencang ya sama Colorful. Jadi ya memang performance dari CPU-nya mediocre-mediocre aja. Harusnya Core i5 12450H ini dia bisa ngedapetin skor di sekitar 10 atau 11.000 dalam Cinebench R23, tapi dalam pengujian gua ini masih di sekitar 8.000-an aja. Yang berarti di sini secara karakteristik CPU-nya itu memang di-tuning agar temperaturnya bisa terjaga pada form factor yang memang compact seperti ini ya. Dan kalau gue cek juga memang temperaturnya di sini betul-betul dijaga sama Colorful biar nggak nyentuh ke angka TJ Max di 100 derajat Celcius. Jadi untuk power limitnya juga nggak di-set terlalu besar sama Colorful di sini. Kalau untuk GPU sih ya udahlah aman-aman aja. 4050 bukan tipikal GPU yang memang panas gitu. Bahkan untuk mode performance dan fan speed-nya itu dibikin full, ini nggak bising loh untuk fan speed-nya. Jadi menurut gua ini tuningan yang udah cukup baik sih dari Colorful. Andai aja untuk sistem pendinginnya bisa dibikin lebih superior lagi dan bisa dikasih power limit yang lebih tinggi lagi, gua rasa bakalan jauh lebih oke ini laptop. Karena kalau kita bicaranya untuk performa gaming pun, ini masih bisa kok kalau kita ajak buat main game gitu. Untuk di resolusi 1080p dengan config yang memang disesuaikan, itu kita masih bisa. Terutama untuk game yang memang bisa memanfaatkan DLSS lah, karena pakai upscaler, layar 14 inch, gua rasa itu masih oke-oke aja. Kalau frame rate-nya mau ditinggiin lagi buat ngejar refresh rate-nya, ya bisa manfaatin dikit-dikit frame generation jika kalian mau mendapatkan gambar yang jauh lebih smooth, bukan mendapatkan response time tapi ya. Nah, tapi kalau kita bicaranya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain juga ya tentunya masih bisa dimanfaatkan, apalagi sebenarnya laptop ini tuh bukan laptop gaming. Kayak misalkan encode video, karena dia udah pakai RTX 40 series, ya kalian udah mendapatkan encoder EV1, jadi kalau kalian mau pakai CapCut atau kalian pakai DaVinci Resolve, itu kalian udah bisa manfaatin encoder EV1 dari si RTX 4050-nya. Bahkan 4050 ini juga sebenarnya tipis-tipis bisalah dipakai untuk generative AI, macam kayak Stable Diffusion 1.5 udah pasti kuat. Kalau kalian pakai LLM lokal, ya kalau parameternya masih di sekitar 7 billion atau pakainya 8 billion, itu gua rasa juga masih bisa ya. Jadi laptop ini masih bisa dimanfaatkan. Dan gue juga sempat ngetes untuk daya tahan baterainya ya. Daya tahan baterainya sih sejujurnya nggak segitunya impresif. Daya tahan baterainya pada saat gue menggunakan mode entertainment dan juga menggunakan iGPU only, ini hanya dapat di sekitar 5,5 jam aja. Jadi memang untuk mode entertainment-nya ini power limitnya nggak terlalu rendah. Wajar sih, karena efisiensi dari si Alder Lake ini memang belum segitunya bagus macam kayak di Core Ultra Series ya. Jadi dengan baterai yang memang segitunya kapasitasnya, menurut gue ya masih wajar mendapatkan 5,5 jam. Kalau kalian pakai discrete GPU tentunya nggak bakalan dapat segitu dan harus dicolok. Akan rekomendasi dicolok kalau misalkan kalian lagi pingin manfaatin si discrete GPU-nya.
Untuk SSD kemampuannya juga yang nggak segitunya kenceng karena yang dapat di sini adalah versi NVMe PCIe Gen 3, jadi di sekitar 3 GB per second aja sekuensialnya untuk kecepatan NVMe SSD-nya. Oke, pengujian gue cukup singkat sih, apa yang bisa gue sampaikan untuk laptop ini, karena laptop ini juga belum secara resmi dijual di Indonesia, tapi Colorful udah konfirmasi mereka akan masukin secara resmi laptop ini di Indonesia. Kalau laptop ini dijual dengan harga mulai dari 16 jutaan rupiah untuk versi RTX 4050, menurut kalian gimana? Apakah itu adalah harga yang pantas? Kalau gue sejujurnya gue nungguin untuk versi RTX 4060-nya, karena katanya 4060-nya tuh bakalan pakai Core i7 dengan generasi 13 ya. Jadi kayaknya itu bakalan lebih oke karena layarnya juga upgrade. Habis itu untuk memorinya juga tersedia yang varian 32 GB. Kalau misalkan untuk versi 4060-nya bisa dijual dengan harga 20 juta rupiah aja, itu sebetulnya juga udah cukup bagus ya, karena jadinya laptop ini bakalan bisa bersaing dengan A14 gitu dari TUF Gaming misalnya. Tapi TUF Gaming kan lebih tebel, ini tipis banget gitu. Oke, menurut kalian gimana tuh untuk laptop ini? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.